Halo minasan, jumpa lagi bersama Dige. Pada kesempatan ini, Dige akan membahas anime Jujutsu Kaisen musim kedua episode 5. Tak bosan-bosannya Dige menyarankan agar kalian bisa menonton anime ini secara langsung, karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat. Karena Dige dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut ke inti cerita, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy. Tanpa terasa setahun berlalu sejak insiden wadah plasma bintang. Pada bulan Agustus di tahun 2007 tersebut, Gojo berhasil memaksimalkan teknik kutukan tanpa batasnya ke tingkat yang lebih tinggi. Dia bisa meningkatkan intensitas energi kutukan dan juga bisa membedakan tingkat bahaya objek dari massa, laju dan bentuknya. Selama ini Gojo juga berlatih keras untuk menyempurnakan gerakan tangannya hingga dia bisa mengaktifkan teknik merah dan birunya secara bersamaan. Untuk kedepannya, Gojo ingin menguasai teknik domain dan teleportasi jarak jauh. Dia pun sangat optimis bisa menguasai teknik tersebut dalam waktu yang tidak terlalu lama. Melihat sahabatnya jadi yang terkuat, Geto pun lantas termenung dan nampak tidak semangat. Saat ini Gojo mampu menyelesaikan semua misi seorang diri. Sementara itu Shoko Iori sama sekali tidak pernah menjalankan misi yang berbahaya. Hal ini pun membuat Geto lebih sering menyendiri dan semakin jauh dari Gojo. Di musim panas kala itu Geto sangat sibuk. Sepertinya bencana tahun itu menyebabkan banyak roh kutukan yang bermunculan. Kegiatan Geto pun kembali seperti sebelumnya, di mana dia bekerja untuk menyucikan dan menyerap roh kutukan. Walau sangat tidak menyenangkan, namun dia tidak ada pilihan dan terus melakukan pekerjaannya secara berulang-ulang. Gemuruh tepuk tangan dari member agama bintang terus menggema di pikirannya, dan terkadang dia agak bingung untuk siapa dia melakukan pekerjaan tersebut. Sejak saat itu, Geto berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa yang dikerjakannya selama ini bukanlah hal yang aneh. Meski begitu, dia masih memutuskan untuk menyelamatkan nyawa semua orang. Pendirian Geto masih tidak tergoyahkan, dan dia harus memenuhi tugasnya sebagai penyihir Jujutsu yang baik. Beberapa hari kemudian, Haibarayu menemui Geto di pojokan koridor kelas. Haibara pun mengabarkan bahwa besok dia akan menjalankan misi di tempat yang cukup jauh bersama Nanami. Haibara sangat menghormati Geto, dan dia berniat membawakan seniornya tersebut oleh-oleh sekembalinya ke SMK Jujutsu. Sesaat kemudian, seorang wanita nampak mendatangi keduanya. Haibara pun harus pergi meninggalkan Geto dan wanita tersebut. Wanita yang diketahui bernama Tsukumo Yuki ini merupakan penyihir Jujutsu tingkat khusus. Hingga kini pemikirannya sangat bertentangan dengan SMK Jujutsu, di mana SMK Jujutsu hanya fokus memburu roh kutukan dan bukannya menciptakan dunia di mana kutukan tersebut tidak pernah ada. Tanpa sadar, pernyataan Yuki membuat Geto sangat terkejut. Yuki meneruskan bahwa ada dua cara untuk menciptakan dunia di mana roh kutukan tidak terlahir. Yang pertama adalah menghapus semua energi kutukan manusia. Dan yang kedua adalah membuat manusia bisa mengendalikan energi kutukan mereka. Contoh yang pertama adalah kasusnya Fushiguro Toji, di mana ada banyak kasus tentang pembatas surgawi yang bisa menurunkan energi kutukan manusia hingga ke batas normal. Toji adalah satu-satunya manusia di dunia yang tidak memiliki energi kutukan sama sekali. Meski begitu, Toji bisa merasakan energi kutukan dan memiliki ketahanan terhadap kutukan tersebut. Toji adalah manusia super, dan kematiannya adalah kehilangan yang sangat besar karena sampel pembatas surgawi sangatlah sedikit. Untuk itulah Yuki beralih ke cara kedua, yaitu membuat semua manusia bisa mengendalikan energi kutukan.
Penyihir Jujutsu tidak bisa melahirkan roh kutukan. Untuk itulah mereka harus mempertimbangkan penggunaan energi kutukan saat bertarung. Energi kutukan seorang penyihir Jujutsu akan terus mengalir di dalam tubuh. Sederhananya, jika semua orang menjadi penyihir Jujutsu, maka roh kutukan tidak akan terlahir. Ketika Geto asal-asalan mengutarakan pendapatnya untuk membantai semua non-penyihir Jujutsu, Yuki pun lantas membenarkannya. Geto pun agak kaget dengan tanggapan Yuki. Wanita tersebut juga memastikan dengan membunuh para non-penyihir Jujutsu, maka memaksa para manusia untuk beradaptasi pada lingkungan demi bertahan hidup. Endingnya semua orang akan berevolusi layaknya burung yang mengepakkan sayapnya. Namun Yuki tidaklah segila itu, dan setidaknya obrolan ini hanyalah opininya saja untuk mengatasi gempuran roh kutukan. Geto lantas mengungkapkan tentang kondisinya yang mulai goyah antara merendahkan non-penyihir Jujutsu ataukah menolak pemikiran tersebut. Di sini Yuki hanya bisa menyarankan agar Geto membuat pilihan dari hati dan pikirannya saja. Yuki pun akhirnya berpamitan pergi dan berpesan pada Geto untuk hidup rukun sebagai sesama penyihir Jujutsu tingkat khusus. Beberapa hari kemudian, Geto menemukan Haibara telah meninggal dunia dalam melaksanakan misi. Nanami pun sangat kesal dan marah karena misinya bersama Haibara untuk menyucikan roh kutukan tingkat 2 harusnya menjadi misi yang mudah. Ternyata roh kutukan tersebut adalah dewa di wilayah itu, sekaligus roh kutukan tingkat 1 yang lebih kuat. Geto pun meminta Nanami untuk beristirahat dan membiarkan Gojo Satoru untuk menuntaskan misinya. Disinilah Geto merasa khawatir, jangan-jangan jalan yang dipilihnya berakhir dengan gunungan mayat teman-temannya. Dalam salah satu misinya, Geto menemukan 2 orang bocah yang dikurung karena menyerang warga dengan kekuatan aneh. Sesaat kemudian, Geto langsung membantai 112 penduduk desa dan melepaskan dirinya dari SMK Jujutsu. Hasil investigasi ini pun membuat Geto jadi buronan dan harus segera disidang. Geto Suguru dipastikan menggunakan teknik pengendalian roh kutukan untuk membunuh warga, dan kini dia dijatuhi hukuman mati. Fakta mengejutkan ini sontak membuat Gojo sangat amat terkejut dan tidak terima. Namun apa boleh buat karena itulah kenyataannya. Pak Yaga pun tidak mengerti mengapa situasi jadi semakin buruk seperti ini. Di pusat kota Shinjuku, Geto tiba-tiba muncul dan menemui Shoko Iori. Shoko pun nampak begitu santai ngobrol dengan Geto. Setelah mendengarkan alasan Geto, Shoko lantas menelpon Gojo agar segera datang menemui Geto. Sesaat kemudian, Gojo meminta penjelasan pada Geto atas tindakan buruknya selama ini. Geto pun terpaksa membunuh kedua orang tuanya hanya karena ingin mewujudkan dunia penyihir Jujutsu. Gojo pun menolak pemahaman Geto karena membunuh semua orang dan hanya menyisakan penyihir Jujutsu saja adalah hal yang sangat mustahil diwujudkan. Geto pun menilai Gojo sangat angkuh, padahal jika Gojo yang melakukan keinginannya, maka hal tersebut sangat mudah untuk diwujudkan. Jika saja Geto memiliki kekuatan layaknya Gojo, maka dia pasti bisa mewujudkan idealismenya. Di sini Geto telah memutuskan jalan hidupnya, yang tentu saja sangat bertentangan dengan Gojo. Gojo pun sangat murka dan tidak bisa menerima jawaban ngawur Geto. Sebenarnya dia ingin membunuh Geto dengan teknik kutukan tanpa batasnya, namun saat ini dia benar-benar tidak bisa melakukannya. Beberapa hari kemudian, Geto muncul dengan tampilan barunya di hadapan kelompok agama bintang. Dengan sopan, dia mengungkapkan bahwa mulai detik ini kelompok agama bintang adalah miliknya. Dia juga berencana untuk mengganti nama kelompok tersebut dan berharap agar semua orang mematuhinya. Sayangnya mayoritas member menolaknya. Dia lantas memanggil Pak Shigeru Sonoda untuk naik ke atas panggung. Ketika member eksekutif tersebut naik, Geto pun langsung meremukkannya begitu saja. Geto menegaskan bahwa dia sangat benci jika ada orang yang tidak mematuhinya. Di sisi lain, Gojo menemui putra Toji yang tidak lain adalah Fushiguro Megumi. Gojo tidak menyangka saat melihat wajah Fushiguro yang sangat amat mirip dengan Toji. Gojo lantas menceritakan tentang keluarga Zenin dan alasan mengapa Fushiguro akan dijual pada keluarga tersebut. Intinya, Fushiguro Megumi adalah kartu as Toji untuk mengalahkan keluarga Zenin.
Namun Fushiguro nampaknya cuek-cuek saja. Bahkan dia sangat tidak peduli jika bapaknya dibunuh oleh Gojo. Mereka sudah bertahun-tahun tidak ketemu, dan Fushiguro sendiri sudah lupa bagaimana wajah bapaknya. Melihat kondisi yang tidak memungkinkan, Gojo pun memutuskan untuk membantu Fushiguro agar tidak dijual pada keluarga Zenin. Namun sebagai gantinya, Gojo akan membuat Fushiguro bekerja keras dan jadi lebih kuat. Setidaknya Fushiguro harus cukup kuat agar tidak tertinggal oleh Gojo sendiri. Scene pun berpindah pada tanggal 19 Oktober tahun 2018, di mana saat itu Pak Gojo Satoru tertidur lelap di siang bolong. Dia nampak dibangunkan oleh 3 murid yang dibimbingnya. Mereka adalah Fushiguro Megumi, Itadori Yuji, dan Kukisaki Nobara. Mengingat masa lalunya yang begitu kompleks, Pak Gojo pun lantas tertawa di belakang ketiga muridnya tersebut.